Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita bersyukur karena kita punya kesempatan di hari yang baru ini, kita bisa sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus, pasalnya yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara, saya itu adalah orang yang suka sekali pergi berbelanja dengan mami saya atau popo saya, dan sekarang sama mertua saya. Saudara, ketika saya berbelanja dengan mami saya selalu mengingatkan saya bahwa kalau kamu pengen sesuatu, tolong dikontrol mukanya. Jangan sampai terlalu kelihatan sehingga harga barang itu tidak bisa ditawar lagi. Saudara, popo saya mengingatkan hal yang sama. Namun, sampai sekarang saya kalau lagi pengen sesuatu, maka muka saya itu langsung kelihatan pengen banget. Saudara, alhasil mami saya ataupun popo saya tidak pernah ngajak saya berbelanja. Mereka selalu menitipkan saya di toko lain di pinggir jalan sebelum akhirnya mereka masuk dan belusukan ke pasar. Saudara, seiring berjalannya dengan waktu, saya bertemu dengan mertua saya, dan ketika kami berbelanja, mertua saya itu selalu mengingatkan kalimat seperti ini, saudara. Hao kan bu hao che, hao kan bu hao yung. Saudara, ini satu bagian yang mengingatkan saya secara pribadi bahwa seringkali barang yang saya beli itu hanya karena saya ini orang visual. Saya suka melihat bentuknya, saya suka melihat warnanya, saya suka segala sesuatu yang lucu-lucu sehingga kadang tidak pakai proses berpikir lagi, saya langsung ambil dan saya langsung bayar, saudara. Saudara, bagian ini atau kalimat ini mengingatkan saya bahwa saya ini sering kali, quote and quote, tertipu dengan yang kelihatannya lucu-lucu dan menarik. Padahal mungkin saja itu tidak berguna. Padahal mungkin saja itu tidak seenak yang dibayangkan dan diharapkan. Saudara, ketika saya membaca bagian Yakobus pasal 1 ayat 16-18, maka ayat 16 dimulai dengan satu frasa, yaitu jangan sesat. Saudara, Yakobus 1 ayat 16-18 mengingatkan kita bahwa Yakobus ingin supaya para pembacanya tidak mudah tertipu, tidak mudah tertarik oleh keadaan yang kelihatannya enak-enak saja, kelihatannya lancar-lancar saja. Sehingga sadar atau tidak sadar mereka menanggalkan iman mereka menanggalkan kebenaran yang mereka sekarang miliki. Atau yang kebenaran yang selama ini mereka pegang. Yakobus menasihatkan para pembacanya agar mereka jangan tertipu. Jangan sesat dalam hal ini berbicara jangan tertipu dengan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Jangan meninggalkan iman mereka, jangan meninggalkan Allah mereka karena sesuatu yang kelihatannya lancar-lancar saja. Saudara, mudah sekali ketika kita berada di dalam sebuah kesulitan, kita berusaha untuk adjust, kita berusaha untuk akhirnya bisa diterima oleh komunitas di sekitar kita dengan mengabaikan sesuatu prinsip yang sebenarnya adalah kebenaran yang mutlak. Saudara, setelah Yakobus mengingatkan pembacanya bahwa Allah kita bukanlah Allah yang suka mencobai, Allah kita bukanlah Allah yang bisa dicobai, Allah kita bukanlah Allah yang punya niat buruk untuk membuat umatnya jatuh ke dalam penderitaan. Yakobus di dalam bagian ini menekankan nada yang positif, bahwa semua yang baik, semua yang sempurna itu datangnya dari Bapa kita.
Saudara, maksud dari semua pemberian yang baik dan pemberian yang sempurna ini artinya adalah Allah kita adalah Allah yang memberikan berkatnya, rahmatnya untuk apa saudara? Untuk membangun umatnya, mendewasakan umatnya, menjadi pribadi yang jauh lebih matang. Saudara, bukankah itu yang kita sama-sama pelajari beberapa hari yang lalu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dengan murah hati memberikan hikmat kepada setiap umatnya yang membutuhkan hikmat. Saudara, Yakobus menekankan karakteristik dari Allah itu sendiri. Yang pertama, dia bilang atau dia berkata tentang dia adalah Bapa segala terang. Bapa yang tidak ada yang ditutupi dari dirinya. Saudara, ketika berbicara Bapa, maka Yakobus menekankan tentang dia adalah pencipta dan pemelihara hidup kita. Dia adalah Bapa yang selanjutnya dikatakan tidak berubah. Saudara, apakah kita bisa bayangkan yang terjadi dalam kehidupan kita kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang terpengaruh oleh manusia kemudian dia mudi, saudara? Pernah nggak bayangin Tuhan hari itu gitu ya, suatu hari dia bete sama saya, kemudian dia kesel sama saya, dan akhirnya berkatnya nggak jadi diberikan kepada saya. Saudara, bukankah itu menyeramkan ya, kalau kita punya Tuhan yang demikian? Namun Yakobus di dalam bagian firman Tuhan kali ini menegaskan bahwa kita itu punya Bapa yang tidak mudian. Dia itu Bapa yang tidak terpengaruh oleh manusia. Dia adalah Allah yang baik, dia adalah Allah yang penuh kasih, dan dia adalah Allah yang memberikan yang baik dan sempurna. Saudara, memasuki bulan Desember, maka kita akan kembali lagi memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang memberikan yang baik dan yang sempurna. Dia memberikan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya. Dan itu untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Saudara, Christmas bukan berbicara tentang sesuatu yang sifatnya sementara. Di dalam palungan, Tuhan Yesus lahir untuk pada akhirnya mati di atas kayu salib. Itulah pemberian yang baik dan sempurna. Itulah pemberian yang menyelamatkan hidup kita bersama. Saudara, mari kita sama-sama jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita memohon anugerahnya untuk terus menopang hidup kita hari demi hari. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami menyembah Allah yang hidup. Kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang tidak terpengaruh oleh kesetiaan kami, namun Engkau tetap setia sama kami. Tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang setia sampai akhir hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu berharap bukan pada dunia ini, tapi pada Tuhan yang adalah sumber segala terang. Mohon anugerah Tuhan menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.